Halo YouTuber, halo juga para pembelajar semuanya, khususnya para siswa SMA kelas 11 program IPA, IPS maupun Bahasa dan Budaya, serta siapa saja yang ingin belajar bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menilai karya melalui resensi. Harapan saya istilah ini tidak asing bagi kalian, atau bahkan kalian pernah membuat suatu resensi sebelumnya, sehingga nantinya kita bisa berbagi informasi maupun pengetahuan tentang resensi. Baik, sebelum kita lanjut, silakan kalian siapkan dulu diri kalian senyaman mungkin. Enjoy yourself dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat informasi penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Siapkan juga buku paket Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 203. Baiklah, pada pembahasan pertama ini kita akan membandingkan isi teks resensi. Tapi sebelum itu, untuk membekali kemampuan kamu, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin berupa kata kerja revidere atau recensere yang memiliki arti melihat kembali, menimbang atau menilai. Nah, selanjutnya kalau kita membaca berbagai referensi tentang resensi, tentu akan banyak informasi yang kita dapatkan mengenai pengertian resensi tersebut. Tapi meskipun demikian, berbagai pengertian itu memiliki esensi yang sama, yaitu ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya yang lainnya. Sedangkan medianya bisa berupa tulisan atau artikel melalui koran, majalah, blog, media sosial, dan juga bisa berupa video. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membuat penilaian karya dari beberapa buku, atau kita akan meresensi beberapa buku sebagai bahan untuk kita berlatih. Sahabat pembelajar semuanya, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan, orang yang membuat resensi disebut resentator. Tugasnya memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memberikan resensi sebuah buku atau sebuah karya haruslah objektif sesuai dengan kualitas isi buku atau isi karya tersebut. Sahabat-sahabat pembelajar semuanya, hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melakukan resensi, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam resensi. Setidaknya ada 7 unsur dalam sebuah resensi itu. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan, bisa berisi memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, inti atau isi resensi. Kemudian yang kelima, keunggulan buku. Yang keenam, kekurangan buku. Dan yang ketujuh, penutup. Baik, sekarang kita perhatikan contoh teks resensi berikut berdasarkan penyajian isinya. Silahkan sahabat-sahabat buka buku paket tersebut di halaman 207. Baik, kita baca bersama-sama salah satu contoh teks resensi berikut ini, yaitu resensi judul buku Teknik Bermain Gitar. Baik, nah di sini kita lihat judul buku Teknik Bermain Gitar, penulisnya Famoya, penerbit Terbit Terang Surabaya, kota penerbitnya Surabaya, tahun terbit 1999 dan jumlah halamannya 80. Baik,
Mari bersama-sama kita baca resensi buku ini. Gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk pemain gitar. Getar nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang menciptakan kreasi meluap, tidak kenal waktu, yang mungkin sejenis akademi hanya sebatas formalitas belaka. Akan tetapi, nurani darah seni lebih memotivasi yang dicita-citakan. Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Bentuk gitar mempengaruhi baik dan tidaknya suara gitar. Dalam bermain gitar tidak hanya berpedoman teori nada minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Selain itu, untuk menghasilkan melodi yang indah tidak bisa asal petik, tapi menggunakan nada dasar dan menentukan kunci nada. Kunci nada dalam sebuah lagu harus sesuai dengan kemampuan suara penyanyi. Dengan demikian, lantunan lagu dapat dinikmati dengan indah. Teknik bermain seni gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu terletak pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Nah, setelah membaca teks resensi di atas, mari kita lakukan analisis isi resensi berdasarkan tabel format berikut. Baik, kita perhatikan contoh hasil analisis isi resensi tadi. Sahabat-sahabat pembelajar semuanya, ini contoh salah satu hasil kita menganalisis unsur atau sistematika resensinya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa jawaban ini tidak mengikat. Artinya kalian boleh atau dibenarkan dengan jawaban Anda selama substansinya benar. Jadi ini hanya sekadar contoh saja. Baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, judul resensi. Jawabannya teknik bermain gitar. Kemudian identitas resensi, penulisnya Famoya, penerbit Terbit Terang Surabaya, kota penerbit Surabaya, tahun terbit 1999, jumlah halaman 80 halaman sesuai dengan yang ada di buku tadi. Sekarang di bagian atau di unsur pendahuluan. Nah, unsur pendahuluannya ini, gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk pemain gitar, dan selanjutnya ini sampai bagian meluap tak kenal waktu ini. Kemudian bagian berikutnya yaitu isi resensi. Nah, bagian ini meliputi buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana teknik bermain gitar dan seterusnya sampai pada bagian ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Oke. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu keunggulan buku. Nah, di mana bagian keunggulan buku ini? Nah, ini jawabannya. Buku ini menyajikan teknik bermain alat musik yaitu gitar untuk semua kalangan, tidak terbatas pada usia pembaca. Jadi, karena buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, tidak terbatas pada usia, maka oleh presentator buku ini, bagian ini dianggap keunggulan bukunya. Berikutnya kekurangan buku. Nah, menurut presentator tidak ada kekurangan dalam buku ini. Jadi kurang lebih hampir tidak ada kekurangan lah. Entah itu cetakannya, kemudian unsur-unsur bahasanya, penggunaan kalimatnya dan sebagainya. Sah-sah saja kita memberikan resensi seperti ini. Tapi yang jelas harus tetap objektif sesuai dengan karya yang kita ulas, begitu. Kemudian yang terakhir bagian penutup. Di mana bagian penutup itu? Nah, ini teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik. Salah satunya pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Baik, sahabat pembelajar semuanya, ternyata bukan sesuatu yang sulit kan? Nah, sekarang
Agar kalian lebih memahami isi dan sistematika resensi, silahkan kalian baca teks resensi yang berjudul Valentino Rossi Sang Juara seperti yang ada di buku paket halaman 206. Nah, berdasarkan contoh analisis tadi, silahkan kalian berlatih menganalisisnya. Baik, para pembelajar semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik sehingga kalian mempunyai bekal dan kemampuan serta pemahaman mengenai isi dan sistematika resensi. Akhir kata, saya Zainal Arif, selamat melanjutkan aktivitas belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.